Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Pemahaman Imam Syafi'i rahimahullah tentang masalah batalnya wudhu kalau menyentuh wanita yang bukan mahram, termasuk di sini yang sifatnya bukan mahram abadi, seperti kasus istri misalnya. Istri itu akan menjadi mahram selama status istri. Kalau sudah cerai, lewat masa iddah bukan mahram lagi. Gitu kan? Maka Imam Syafi'i rahimahullah menganggap tersentuh dengan perempuan yang bukan mahram, masuk dalamnya sini adalah istri, mahram yang abadi seperti ibu, ya, tante, anak kandung, ini semua adalah mahram abadi, ya memang sudah jelas-jelas tidak batal. Tapi kalau istri masih masuk dengan kategori semuanya umumnya, dalam mazhab Syafi'iyah, wanita yang asing, maka beliau mengatakan batal wudu secara mutlak begitu tersentuh syahwat atau bukan syahwat, batal semuanya. Dari mana dalilnya Imam Syafi'i rahimahullah? Beliau berpegang pada surah An-Nisa ayat 43 dan surah Al-Maidah ayat 6. Potongan ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim tentang masalah wudu dan mandi, tayammum, aw lamastumun nisa, atau kalian melames para wanita. Kata Imam Syafi'i, kalimat lamasa dalam bahasa Arab artinya menyentuh. Maka berarti aw lamastumun nisa menyentuh, tersentuh kulit sedikit, sengaja, enggak sengaja, batal semua wudunya. Beliau memahami di sini adalah menyentuh dari kata lamas bukan yang lainnya. Maka dari itu beliau berpendapat wajib berwudu karena menyentuh wanita, artinya batal wudunya, syahwat atau tidak syahwat. Sedangkan ulama lain di sini kebetulan dalam masalah ini secara khusus tiga ulama yang lain yang dijadikan pegangan, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad rahimahumullah semuanya, berkata kalimat aulamastumun nisa adalah berarti jima atau sentuhan yang diikuti dengan syahwat. Kalau tidak disengaja atau tidak ada syahwat, misalnya suami istri gandengan, tidak ada syahwat, maka jumhur mengatakan tidak ada atau tidak batal wudu. Maka dari itu mereka tidak mewajibkan wudu karena sekedar menyentuh, akan tetapi harus ada hal lain yang menyertainya. Seperti ada unsur kesengajaan atau ada rangsangan nafsu. Barangkali ada yang bertanya, kata beliau, kenapa Imam Syafi'i tidak mengalah saja atas pemahamannya supaya sependapat dengan para ulama lain dan supaya buntut perselisihan ini sehabis? Jawabnya ialah tidak boleh bagi Imam Syafi'i memahami sesuatu dari nas Allah, ayat Al-Quran, yang ia tidak meragukannya sedikit pun lalu mengabaikannya karena adanya pendapat lain atau karena adanya pemahaman ulama lain, sehingga dengan begitu ia berarti mengikuti pendapat orang dan meninggalkan firman Allah. Ini merupakan dosa besar di sisi Allah. Ya, kata beliau, kalau seandainya pemahamannya terhadap nas bertentangan dengan nas sharih, tegas, lagi jelas dari Al-Quran dan Hadis, maka jika demikian ia wajib berpegang pada petunjuk nas yang ada dan meninggalkan pemahamannya terhadap lafaz nas yang dalilnya bukan nas sharih yang jelas dan nas yang gamblang. Sebab jika dilalah atau acuhan artinya, ya acuan dijadikan sebagai pegangan dari dalil qat'i, pasti niscaya tidak satupun kaum muslimin ini yang berselisih pendapat, apalagi para pemuka ulama. Khusus dalam masalah ini teman-teman sekalian, jumhur ulama menemukan sebuah hadis, dan hadis ini termasuk diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan akhirnya setelah Imam Ahmad datang Imam Bukhari dan Imam Bukhari menulis dalam bukunya juga tentang kasus Aisyah radhiyallahu anha yang menyampaikan sebuah statement yang akhirnya jadi pacuhan atau acuhan para jumhur ulama. Bunyinya adalah aku pernah dicium oleh Nabi SAW, kemudian beliau keluar mengimami sholat tanpa berwudu. Maka Imam Ahmad mengatakan ada hadis sharih sampai kepada kami. Maka Imam Ahmad mengatakan makna hadis ini adalah harus dengan syahwat. Kalau Nabi SAW sebagai suami hanya sekedar mencium Aisyah karena bentuk kasih sayang, kayak orang sekarang di Indonesia misalnya istrinya cium tangan suaminya kalau suaminya mau kerja,
atau sekedar mengecup kedingnya karena rasa sayang dan kasihan, maka itu semua tidak ada sama sekali syahwatnya, tidak batal. Dan dalilnya jelas masalah ini. Kemudian ulama-ulama mulai merincikan. Di akhir hidup Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i yang merupakan guru sama murid, dan ini yang paling banyak perselisihan terjadi di antara keduanya. Karena Imam Abu Hanifah itu meninggal tahun 150 Hijriah di tahun lahirnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i nggak ketemu sama Imam Abu Hanifah. Maka memang tidak terjadi perselisihan yang banyak di sini. Kemudian Imam Syafi'i tidak selisih banyak dengan Imam Malik karena Imam Malik gurunya. Dan Imam Syafi'i menyusun hukum atau kerangka fikih-fikihnya dari kitab Muwatta, karena buku yang pertama dibaca dihafal adalah kitab Muwatta. Dia dengar di Madinah ada ulama besar Malik namanya, dia datangi sama Imam Syafi'i. Imam Malik mau uji dia, begitu datang mau belajar, memang kitab apa yang kau sudah hafal? Kata Syafi'i, kitab Muwatta, kitab anda saya sudah hafal. Maka Imam Malik mengetes, betul-betul sudah dihafal semuanya, diterima dan menjadi murid, gitu kan. Tapi perselisihan terjadi akhirnya antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah, karena Imam Ahmad juga belajar dari Imam Syafi'i. Sebagian ulama mengatakan muridnya, tapi pendapat yang benar sebenarnya bukan murid ya. Cuma Imam Ahmad pernah mengajak Yahya bin Ma'in, salah satu sahabatnya juga, hadir di halakannya Imam Syafi'i, dan apa dia katakan? Ini ulama jadikan tolok ukur. Dia mengatakan, ayo kita duduk ke orang Quraisy itu, karena Imam Syafi'i turunan Nabi SAW. Kita duduk ke orang Quraisy itu karena kita akan mengambil adab dan akhlaknya. Jadi dia hadir di sana untuk mengambil adab dan akhlak dari Imam Syafi'i rahimahullah. Dan Imam Syafi'i pada saat melihat Imam Ahmad datang sering diskusi, berbicara, dan ditemukan ternyata Imam Ahmad ini bobot ilmu dalam hadisnya sangat tinggi. Kata Imam Syafi'i, hai Ahmad, kalau telah sampai kepadamu hadis Nabi SAW yang bertolak belakang dengan pendapatku, maka sampaikanlah, karena kau lebih menguasai hadis dariku. Tapi kasus masalah perselisihan pendapat dalam masalah aula massumun nisa bukan di saat itu, teman-teman sekalian. Berjalan waktu, Imam Syafi'i di akhir hidupnya pindah ke Mesir. Imam Ahmad tinggal di Irak. Kalau kita ibaratkan meja ini adalah jazirah Arab, maka Irak itu ada di sini, di pojok sekali, sisi timurnya jazirah Arab. Afrika, Imam Malik, Imam Syafi'i di Mesir, Mesir itu di pojok, di sisi baratnya. Ini jaraknya jauh sekali. Jaraknya jauh sekali. Maka perselisihan yang terjadi banyak di antara dua imam ini justru pada saat sudah terpisah tempat. Termasuk masalah ini. Dan Imam Ahmad tidak bisa menyampaikan pendapat hadis ini kepada Imam Syafi'i karena jauhnya jarak pada saat itu. Padahal Imam Syafi'i sudah minta untuk disampaikan. Berarti dengan mengetahui histori sebab daripada perselisihan, teman-teman, kita jadi tahu kenapa sebabnya. Jangan fanatik buta di sini. Jelas-jelas di sini pendapat jumhur ulama benar karena dalilnya, hadisnya ada. Dan kita tidak katakan Imam Syafi'i salah, keliru begitu saja, tidak. Tapi Imam Syafi'i berijtihad dan kita hormati itu. Tapi ingat, bagi seorang muslim yang berijtihad, seorang muslim yang menuntut ilmu, dia harus mendahulukan dalil daripada pendapat. Berarti pendapat jumhur ulama, termasuk Imam Ahmad di sini yang mengemukakan hadis disentuh dengan syahwat baru batal, itu lebih harus didahulukan dengan tetap menghormati pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Dengan tidak mengatakan Imam Syafi'i itu salah, enggak, itu ijtihad beliau. Tapi datang generasi setelahnya, seperti kita sekarang, teman-teman sekalian, kita bisa baca semua buku. Mazhab Syafi'i kita bisa baca, mazhabnya Abu Hanifah bisa kita baca, murid-muridnya banyak menyusun buku-buku tentang mereka, kita bisa baca dan kita bisa tahu. Dan kita bisa tahu akar perselisihan dari mana. Dan sekarang dalam mazhab Syafi'iyah pun, yang mengembangkan pendapat Syafi'i rahimahumullah, yang mengatakan bahwasanya sentuh itu batal, mereka mengecualikan di tempat tawaf. Kesentuh di tempat tawaf tidak batal. Cuma sayangnya memang ada beberapa negara yang tidak mempelajari ilmu-ilmu ini, artinya tidak mempelajari poin-poin ini. Seperti kasus saya pernah tahun 89 di Kairo, belajar di Mesir. Waktu itu teman-teman sekalian, kalau kami mau belajar fikih, jadi kepala sekolahnya datang. Memang saya masih SMP waktu itu ya. Tapi dia bilang, siapa yang mazhab Syafi'i?
Saya sama sepupu saya angkat tangan. Siapa yang mazhab Maliki? Teman-teman dari Afrika angkat tangan. Siapa yang mazhab Abu Hanifah? Ya, teman-teman dari Turki, Eropa angkat tangan. Siapa yang mazhab Hanabila? Teman-teman dari Timur Tengah angkat tangan. Terus kami dipisah kelasnya. Yang mazhab Syafi'i ini gurunya, Abu Hanifah sana gurunya. Jadi saya waktu itu pelajari fikih Syafi'i, tidak pernah saya tahu Abu Hanifah bilang apa. Saya nggak, kecuali saya baca buku lagi. Tapi di kelas formal kita nggak pelajari. Jadi ngerucut ke situ. Nah, banyak teman-teman yang pulang dari Mesir ini membawa itu satu wajah, gitu kan? Dan akhirnya dianggap, oh yang lainnya sudah tidak benar ini. Karena dia tidak belajar itu memang. Setelah kami dapat beasiswa di Madinah, saya lihat guru-guru kalau masuk guru fikih. Saya lihat kok guru fikih cuma satu orang. Syekh ini datang dia lagi. Ternyata dia begitu datang teman-teman, dia datangkan. Misal hukum menjual anjing dalam Islam. Imam Syafi'i bilang gini, tidak boleh karena ini dalilnya. Imam Ahmad bilang begini, ini dalilnya. Abu Hanifah. Jadi satu orang ini merangkum 4 madhab. Ini 4 madhab, gitu kan? Dan tidak pernah kami temukan pendapat mengatakan karena harus pilih pendapat yang ini ya. Kan banyak orang bilang Timur Tengah fanatik dengan madhab Hanabilah, Imam Ahmad. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Karena kami alami sendiri. Bahkan saya bisa jamin teman-teman dari S1, S2, S3 semuanya mempelajari keempat madhab itu. Dan dalil-dalilnya semua dipaparkan. Serta di kelas pun dikatakan siapa yang dari teman-teman Afrika, Malikiyah. Kadang-kadang ulama fikih mengatakan ini loh madhab Malikiyah, ini buku kalian. Dalilnya itu harusnya diperhatikan di sini dan ini pendapat dari didiskusikan di kelas. Sehingga kita betul-betul mengetahui masalah itu. Ini tidak menyalahkan Kairo ya, tidak menyalahkan Mesir segala. Saya cuma cerita pengalaman yang saya miliki. Sehingga tidak ada kesalahpahaman. Nah, teman-teman yang mempelajari dari semua sisi ini, dia akan bisa mengetahui, oh ternyata kekeliruannya di poin ini, tanpa harus menjatuhkan ulama-ulama yang lainnya. Allahu a'lam. Jadi yang diingatkan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah, dan insya Allah pada pertemuan akan datang kita akan bahas khusus masalah sikap seorang muslim kepada pemimpin kaum muslimin atau ulil amr, dan apa yang wajib kita harus lakukan, apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan dari ketaatan kepada mereka. Allahu a'lam. Dan insya Allah nanti setelah selesai sholat ba'diyah isya, silakan kalau ada yang mau bertanya ya, sesuai dengan tema. Dan saya lebih suka kalau tidak ada yang bertanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.